Limuran merasa lega mendengar ini. Terlepas dari apakah peri pemurni merah hidup atau mati, setidaknya ia tidak bisa mengancam nyawanya untuk saat ini. Bencana di hadapannya akhirnya teratasi. Apa yang terjadi? Tanya San Feng heran, kenapa peri Cilian kabur secepat itu? Apa jimat kapak emas yang digunakan rekan Daois Li benar-benar sekuat itu? Huo Yunlai menggelengkan kepalanya sedikit, dan dia dan Bu Yunjun menatap Limuran dengan tatapan bingung. Limuran berkata, ini adalah kekuatan magis yang kuperoleh dari bimbingan seorang guru senior, tetapi hanya bisa digunakan sekali. Sekarang peri pemurni merah tidak tahu apakah akan hidup atau mati, prioritas utama kita adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan pergi jauh ke alam abadi liar untuk menghindari para kultivator abadi sejati ini. Huo Yunlai mengangguk. Benar, suara perkelahian tadi mungkin sudah terdengar oleh para senior tingkat dewa sejati lain di sekitar sini. Ayo kita keluar dari tempat berbahaya ini secepat mungkin. Kita bisa bahas hal lain nanti. Aku punya beberapa jimat surgawi di sini yang bisa membantu kita menjelajahi kehampaan dan pergi dari sini. Limuran mengeluarkan beberapa jimat dari lengan bajunya dan memberikan masing-masing satu kepada Huo Yunlai dan yang lainnya. Kemudian, ia mengaktifkan jimat-jimat surgawi ini, dan keempat jimat itu berubah menjadi 4 sinar cahaya. Di bawah kendali Limuran, keempat sinar cahaya itu menyatu menjadi satu, membawa Limuran dan keempat orang lainnya ke dalam kehampaan, menghilang di tempat semula. Detik berikutnya, mereka muncul 100.000 mil jauhnya. Mereka berempat tidak berhenti dan terus terbang dengan kecepatan tinggi. Setengah jam kemudian, mereka sudah meninggalkan area di dekat penghalang istana peri yang jauh, dan tidak ada yang mengejar mereka. Mereka berempat akhirnya merasa lega. San Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana asal jimat kapak emas yang digunakan oleh rekan Daois Li. Jimat itu benar-benar bisa membuat makhluk tingkat dewa sejati lari terbirit-birit hanya dengan menyebutkannya. Limuran berkata dengan tenang, Feng Xianzi, kenapa repot-repot bertanya? Apapun jimat abadi itu, sudah habis. Tidak akan ada lagi. Mengetahui asal-usulnya tidak berarti banyak. Kultivator setingkat kami akan selalu memiliki satu atau dua metode sihir penyelamat yang hebat. Ini adalah rahasia dan privasi setiap kultivator. Feng Xianzi, saudara Huo, dan yang lainnya juga punya rahasia. Pendeta Tao Parubaya itu dan Wan Xianzi merencanakan pembasmianmu. Feng Xianzi dan yang lainnya tidak ingin membahas alasannya, jadi aku tidak bertanya lebih lanjut. Karena aku sudah menggunakan metode pamungkasku, Feng Xianzi tidak perlu lagi menanyakan asal-usulnya. San Feng terbentur tembok, tak lunak maupun keras, lalu mengangguk pelan, merasa sulit untuk bertanya lebih jauh. Maaf, seharusnya aku tak bertanya terlalu banyak. San Feng tersenyum dan tak berkata apa-apa lagi. Meskipun Huo Yunlai dan Bu Yunjun ragu, mereka tak berani bertanya lebih jauh. San Feng mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku tak pernah menyangka kita akan menghadapi dua bencana berturut-turut bahkan sebelum kita memasuki alam abadi liar. Satu bencana ditujukan kepada kita, dan satu lagi ditujukan kepada rekan Daois Li. Untungnya, rekan Daois Li memiliki kekuatan magis yang dahsyat, dan kita berempat bekerja sama, sehingga kita mampu mengatasi keduanya. Huo Yunlai berkata, sesungguhnya, teman di saat dibutuhkan adalah teman sejati. Meskipun kami menghadapi dua bahaya besar berturut-turut, kami berempat tetap bersama dan pantang menyerah. Ini menunjukkan tekad kuat kami untuk bekerja sama. Jika kita semua bisa bersatu seperti ini saat bertualang ke alam abadi liar di masa depan, aku yakin perjalanan ini akan sangat bermanfaat. Mereka yang selamat dari bencana besar pasti akan bernasib baik di masa depan. Rekan Daois Li, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Bu Yunjun. Setelah dua insiden ini, hubungan antara ketiganya dan Limuran menjadi jauh lebih dekat, dan Limuran samar-samar berada di posisi terdepan. Lagi pula, kekuatan magis dan pengalaman bertarung yang ditunjukkan Limuran sebelumnya jelas lebih unggul daripada ketiganya. Limuran merenung sejenak dan berkata, kita akan melanjutkan perjalanan ke barat. Namun, kita akan segera memasuki kedalaman alam abadi yang liar. Jalan di depan berbahaya dan tidak diketahui. Kita harus menggunakan beberapa cara untuk menjelajahi jalan di depan sebelum melanjutkan. Setelah mengatakan ini, Limuran mengeluarkan seekor burung bangau peri dari lengan bajunya dan mengaktifkannya, mengubahnya menjadi seekor burung bangau putih yang tampak seperti manusia. Dari kejauhan, burung bangau putih itu tampak seperti burung peri pada umumnya, tetapi setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa setiap bulunya terbuat dari rune peri. Limuran berkata, bangau jimat abadi ini dapat membantu kita mengidentifikasi beberapa risiko, tetapi tidak dapat menghindari semua bahaya. Jika ketiga Taois memiliki kekuatan magis yang serupa, Anda mungkin ingin menggunakannya bersama bangau jimat abadi ini. San Feng tersenyum tipis. Kebetulan aku pernah mengembangbiakkan beberapa kupu-kupu pemandu. Kupu-kupu ini cukup pandai mendeteksi bahaya, tetapi mereka tidak bisa terbang terlalu jauh.
Menggunakan bangau jimat abadi untuk membawa kupu-kupu pemandu ke depan tidak hanya dapat mendeteksi bahaya, tetapi juga terbang ke tempat yang lebih jauh, yang jauh lebih aman. Limuran mengangguk, memberikan beberapa patah kata persetujuan, lalu, mengikuti instruksi San Feng, menggunakan kupu-kupu pemandu dan bangau jimat abadi untuk mengintai bahaya di sepanjang jalan. Mereka berempat kemudian mengikuti bangau jimat abadi Wan Li, terbang perlahan. Setelah lolos dari bencana, San Feng dan yang lainnya bersemangat tinggi, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, penasaran dengan segala hal di alam abadi liar. Limuran sesekali mengobrol dan tertawa bersama San Feng dan yang lainnya, tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya sangat khawatir. Limuran mengirim pesan suara kepada Zhao Wuming, senior Wuming, meskipun peri pemurni merah tidak menimbulkan ancaman untuk saat ini, situasiku jauh dari aman. Karena kultus Ibel Surgawi berhasil mengirim peri pemurni merah untuk menangkapku, kemungkinan besar mereka akan mengirim master yang lebih kuat lagi. Awalnya aku berpikir bahwa melarikan diri ke alam abadi liar ini akan membuatku lolos dari kejaran kultus Ibel Surgawi, tetapi aku tidak menyangka peri pemurni merah mampu mengejarku melewati penghalang istana abadi. Jika mereka bisa mengejarku di sini, mereka mungkin bisa mengejarku lebih jauh lagi ke alam abadi liar. Aku hanya punya satu jimat artefak surgawi, dan itu sudah digunakan. Apa yang harus kulakukan jika kultus Ibel Surgawi mengirim master lain dengan tingkat kultivasi dewa sejati atau lebih tinggi? Zhao Wuming merenung sejenak dan berkata, sayang sekali aku tidak bisa membantumu saat ini. Dengan tingkat kultivasiku sendiri, sangat sulit bagiku untuk menghadapi pengejaran para kultivator abadi sejati dalam waktu sesingkat itu. Sekalipun aku mengajarimu beberapa cara untuk menghadapinya, setiap cara harus kugunakan dengan sekuat tenaga dan hanya bisa digunakan sekali. Kultus Ibel Surgawi mungkin akan mengirimkan gelombang demi gelombang musuh yang kuat. Ini bukan solusi jangka panjang. Jadi, bukankah satu-satunya kesempatan junior ini adalah duduk dan menunggu kematian? Limuran mengerutkan kening. Alam abadi begitu luas, apa tidak ada tempat untuk junior ini? Zhao Wuming mendesah, meskipun alam abadi itu luas, kemampuanmu terbatas. Kau tidak bisa pergi ke tempat lain. Belum lagi alam-alam di dalamnya yang sangat berbahaya dan penuh tipu daya, bahkan jika kau diminta meninggalkan alam ini dan pergi ke alam lain, kau tidak akan mampu melakukannya. Seorang kultivator sepertimu di tahap penyeberangan kesengsaraan, dihadapkan dengan pengejaran tanpa henti dari para makhluk abadi tingkat tinggi, peluangmu untuk bertahan hidup sudah sangat kecil. Terlebih lagi, batasan khusus yang ditanamkan di tubuhmu oleh para makhluk abadi Wu dan Bai membuat keberadaanmu mudah dilacak, sehingga semakin sulit untuk lolos dari malapetaka ini. Begini, kata Zhao Wuming, sulit bagimu untuk menghadapi pengejaran Wu dan Bai Ersian serta Sekte Tianmo sendirian. Kau harus mencari bantuan dari kultivator tingkat tinggi lainnya. Kultivator lain, Limuran semakin bingung. Baru beberapa saat sejak aku naik ke alam abadi. Bagaimana aku bisa menemukan guru yang bisa melindungiku? Itu belum tentu benar, kata Zhao Wuming. Apakah kau masih ingat bahwa di alam bawah, klon dari Taois buku abadi Xuan Yuan pernah menanamkan tanda aura khusus di tubuhmu? Junior ingat, Limuran mengangguk. Senior berpesan agar aku menyimpan aura ini dan tidak menghapusnya. Senior pernah berkata bahwa selama aku memasuki aliran abadi, aku akan mampu mengaktifkan tanda aura ini. Tepat sekali. Zhao Wuming melanjutkan, aura ini sebenarnya adalah jenis khusus Qiankun Yuan Qi yang diciptakan oleh rekan Daois Xuan Yuan. Aura ini berkaitan erat dengan Qiankun Ding, salah satu dari 10 artefak suci di tangannya. Sekarang setelah kau mencapai tahap akhir kesengsaraan, kau hampir tidak mampu merangsang jejak Qiankun Yuan Qi ini. Begitu kau mengaktifkan Qiankun Yuan Qi ini, rekan Daois Xuan Yuan, pemilik kuali Qiankun, akan merasakannya. Ia akan dapat memperkirakan lokasimu di alam abadi dan tahu bahwa kemungkinan besar kau dalam bahaya, itulah sebabnya ia mengaktifkan Qiankun Yuan Qi terlebih dahulu. Ia pasti akan datang menyelamatkanmu. Di suatu tempat di Savage Immortal Realm, wajah kedua makhluk abadi, Wu dan Bai, berubah drastis setelah mereka menerima pesan dari catatan transmisi suara emas. Wu Feng Taixian mengerutkan kening dan berkata, Kepala Balai Hong bilang dia mengirim adik perempuan kepercayaannya, Peri Cilian, untuk bertindak, tapi dia malah menghilang. Kau dan aku bertemu Peri Cilian belum lama ini. Dia memiliki bakat luar biasa, atribut api yang luar biasa, dan pencapaian yang mendalam. Puluhan tahun yang lalu, dia memurnikan darah suci dan selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, mencapai tahap awal kultivasi dewa sejati. Mungkinkah seorang dewa sejati yang berada di antara kelas abadi sebenarnya tidak mampu menghadapi seorang dewa lepas yang baru saja selamat dari 2 kesengsaraan abadi? Dewa Bai merenung sejenak dan berkata, mungkinkah setelah Peri Cilian mencapai tahap dewa sejati, dia menjadi sedikit sombong dan meremehkan musuh-musuhnya, tidak menganggap serius misi yang diberikan oleh Kepala Balai Hong, dan ceroboh hingga membiarkan bocah nakal itu menipunya. Wu Feng Taixian menggelengkan kepalanya.
Peri Cilian bukanlah kultivator yang sembrono dan tidak canggih. Dia mungkin tidak akan meremehkan musuh. Namun, meskipun dia tidak berhasil membawa anak laki-laki itu kembali, dia meninggalkan banyak informasi berguna. Terakhir kali dia menggunakan jimat transmisi suaranya untuk melaporkan perkembangan misi kepada Hall Master Hong. Dia bilang dia telah melacak keberadaan anak laki-laki itu dan berencana untuk menyerangnya jika dia memasuki alam abadi liar. Berdasarkan petunjuk penting ini, anak itu telah memasuki alam abadi liar dari terusan Xiu. Wu Feng Taixian melanjutkan, anak ini telah ditangkap oleh kita berdua di alam abadi liar bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang dia berani memasuki alam abadi liar. Sepertinya dia cukup berani. Bai Abadi mengerutkan kening dan berkata, awalnya, ini kabar baik. Karena dia berani datang ke alam abadi liar, tanpa campur tangan para biksu istana abadi, akan jauh lebih mudah bagimu dan aku untuk bertindak. Namun, sekte ini sibuk dengan banyak misi akhir-akhir ini, dan baik kau maupun aku tidak bisa pergi dan memburu anak itu secara langsung. Wu Feng Taixian berkata, tidak apa-apa. Meskipun kau dan aku tidak bisa mundur, kita bisa mengirimkan klon roh kita. Klon roh yang kita kembangkan adalah kekuatan magis bawaan kita, dan kita berdua memiliki kekuatan seorang dewa sejati tingkat awal. Dulu, klon rohku mampu menangkap anak itu dengan mudah. Sekarang, baru beberapa dekade berlalu. Bahkan jika kekuatan anak itu telah meningkat pesat, gabungan klon roh kita berdua hampir dapat menunjukkan kekuatan seorang dewa sejati tingkat menengah. Mustahil dia bisa lolos. Bai Abadi mengangguk pelan. Awalnya, aku berencana mengerahkan kekuatan spiritualku untuk melakukan tugas lain, tapi tugas yang paling mendesak adalah menangkap bocah itu dulu. Dia ternyata berhasil lulus ujian peri pemurnian merah. Dia pasti memiliki harta karun yang tak tertandingi. Kemungkinan besar, dia mewarisi warisan naga ilahi. Tidak ada waktu yang terbuang. Setelah aku kembali dari kesibukanku, aku akan segera mengirim orang untuk memburu anak itu. Meskipun alam abadi liar itu luas dan tak terbatas, ada batasan yang kutanamkan pada tubuh anak itu. Selama kita berusaha sedikit lebih keras, cepat atau lambat kita pasti bisa menemukan keberadaannya. Wu Feng Taixian mengelus jenggot pendeknya dan mengangguk percaya diri. Di pantai berbatu yang hangus, Limuran dan 4 orang lainnya mengepung bangkai naga bertanduk satu yang panjangnya 100 kaki, dan masing-masing dari mereka menyimpan keahlian mereka. Huo Yunlai menarik lusinan perisai emas kecil satu persatu dan menarik napas dalam-dalam 3 kali sebelum menenangkan napasnya. Ia mendesah, astaga, seekor unicorn, yang belum abadi, sudah menghabiskan banyak energi kita. Jika bukan karena pedang kesadaran ilahi rekan Daois Li yang kuat, yang memberikan pukulan fatal pada monster itu, aku khawatir formasi kita tidak akan mampu menahannya. San Feng dengan cepat mendarat di kepala unicorn itu, menghunus sepasang pedang pendek, dan membedah tengkoraknya, mengeluarkan saripati raksasa berbentuk mutiara, berdiameter hampir 30 cm. Saripatinya masih utuh sempurna. Seru San Feng gembira, pedang ilahi rekan Daois Li sungguh luar biasa serbaguna. Dengan teknik ini, kau tak hanya bisa membasmi musuh tanpa diketahui, tetapi kau juga bisa menjaga tubuhnya tetap utuh, sebuah keuntungan krusial. Seringkali, para kultivator dengan susah payah membantai binatang purba tingkat tinggi, hanya untuk menghancurkan bahan paling berharga mereka, saripatinya, tanpa imbalan apapun. Dengan pedang ilahi, kita bisa melenyapkan roh binatang itu tanpa merusak tubuhnya, mencegah situasi seperti itu. Limuran menarik kembali taring pesonanya dan melirik ke sekeliling. Meskipun tempat ini cukup terpencil dan sunyi, tempat ini kaya akan energi abadi. Wilayah kekuasaan unicorn ini berada dalam radius 100.000 mil. Setelah ia mati, tempat ini akan kehilangan pemiliknya, menjadikannya tempat yang sempurna bagi kita untuk menetap. Terlebih lagi, kita telah terlibat dalam serangkaian pertempuran selama 2 minggu terakhir, menghabiskan banyak energi. Sebaiknya kita beristirahat di sini selama beberapa bulan, dan setelah mana dan kekuatan fisik kita hampir pulih sepenuhnya, kita dapat melanjutkan petualangan kita. Bu Yunjun berulang kali setuju. Beberapa instrumen formasinya rusak dan ia membutuhkan waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Sejak memasuki alam abadi liar, mereka telah menghadapi sejumlah bahaya atau binatang buas abadi satu demi satu, dan bertempur dalam beberapa pertempuran. Huo Yunlai dan San Feng juga telah menghabiskan banyak mana, dan tentu saja mereka sepakat untuk tinggal dan beristirahat sejenak. San Feng mengeluarkan beberapa botol obat dari dadanya, yang berisi ramuan penyembuh. San Feng membagikan beberapa ramuan kepada masing-masing, dan secara khusus meninggalkan satu ramuan biru untuk Limuran. San Feng berkata, pil hati biru ini dapat membantu memulihkan kekuatan spiritual yang terkuras. Rekan Daois Li telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual, jadi pil ini akan berpengaruh padamu. Pil ini tidak mudah dimurnikan, dan beberapa bahan bakunya sangat langka, jadi aku tidak akan membagikannya kepada Master Bu dan kakak senior Huo. Huo Yunlai tersenyum dan berkata,
saya belum banyak menggunakan energi spiritual, jadi tentu saja saya tidak membutuhkan ini. Mereka yang mampu seharusnya berusaha lebih keras. Rekan Daois Li telah berkontribusi paling banyak, jadi pil pemulihan ini sebaiknya digunakan oleh rekan Daois Li terlebih dahulu. Bu Yunjun sedikit mengernyit, ingin bicara tetapi ia urungkan niatnya. Ia telah memanipulasi dua formasi secara bersamaan, yang telah menghabiskan banyak energi spiritualnya dan membutuhkan pemulihan. Namun, ini jelas tidak sepenting pedang pikiran ilahi milik Limuran, jadi ia tidak keberatan. San Feng seolah bisa membaca pikiran Bu Yunjun. Ia tersenyum dan berkata, Tuan Bu juga telah menghabiskan banyak energi spiritualnya. Selama masa pemulihannya, saya akan membuka tungku untuk memurnikan pil lagi. Jika saya berhasil memurnikan pil hati biru lagi, saya akan memberikannya kepada Tuan Bu untuk dimurnikan. Terima kasih, Peri Feng. Bu Yunjun mengangguk berulang kali, alisnya mengendur alami dan senyum muncul di wajahnya. Limuran juga tidak sopan. Ia berterima kasih kepada San Feng dan menerima semua ramuan yang diberikannya. Kemudian, ia melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan sejumlah besar batu bata dan ubin abadi, dan mulai membangun kediaman abadi sementara. Bu Yunjun tersenyum tipis melihat ini. Ia berkata dengan lantang, Dao Youli, istirahatlah. Membangun kediaman abadi dan menetapkan batasan adalah keahlianku. Jika Dao Youli mempercayaiku, mengapa tidak membiarkanku membangun gua Kimen Bagua untuk kita tinggali? Gua itu tidak hanya akan cukup besar untuk dijadikan kediaman abadi sementara bagi kita, tetapi juga menyediakan tempat persembunyian dan kemampuan bertahan yang memadai. Gua Kimen Bagua. Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini, dan ia berkata, saya telah melihat catatan-catatan penting di buku-buku kuno. Ini adalah harta karun angkasa abadi yang terkenal. Tuan Bu benar-benar memiliki kemampuan untuk membuatnya. Huo Yunlai berkata, rekan Taois Li, Anda mungkin tidak tahu bahwa Guru Bu tidak hanya mampu menata gua Kimen Bagua, tetapi juga menambahkan banyak teknik formasi uniknya sendiri, yang membuat batasan gua ini semakin tak terduga dan sulit ditembus. Bagus sekali. Puji Limuran. Kalau begitu, silakan minta Tuan Bu untuk mengaturnya. Bu Yunjun mengikuti instruksinya, mengerahkan kehebatannya untuk membangun sebuah gua Kimen Bagua yang kompleks. Tempat tinggal abadi ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang independen yang tersembunyi di antara langit dan bumi, tetapi bahkan jika orang luar menemukannya, penghalang yang rumit dan seperti labirin mencegah mereka memasuki ruang inti yang sebenarnya. Di dalam gua Kimen Bagua, terdapat 8 aula utama dan 72 aula samping, yang cukup bagi Limuran dan 4 orang lainnya untuk dijadikan tempat tinggal abadi sementara. Limuran sangat puas setelah memasuki gua Kimen Bagua. Mengikuti instruksi Zhao Wuming, ia juga membentuk formasi larangan Taiking. Formasi ini merupakan versi abadi dari larangan Taiksu, dengan penghalang yang lebih kuat terhadap pikiran ilahi. Dengan larangan Taiking ini, bahkan jika para Dewa Wu dan Bai berada di dekatnya, mereka akan kesulitan mendeteksi lokasinya untuk sementara waktu. Setelah Limuran menetapkan larangan Taiking, ia segera mulai bermeditasi dan berlatih, bersiap untuk mulai merangsang Qiankun Yuan Qi dalam tubuhnya. Suatu hari lebih dari setengah tahun kemudian, di atas pantai batu hitam di suatu tempat di alam abadi buas, sejumlah besar energi langit dan bumi berkumpul menjadi cahaya spiritual 5 warna, lalu berkumpul menjadi awan 5 warna, melayang kemana-mana di udara, memantulkan langit 5 warna yang sangat cantik. Huo Yunlai berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan gua Bagua Kimen, mengamati fenomena langit yang aneh di langit dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, San Feng dan Bu Yunjun juga terbang keluar dari gua Bagua, datang ke sini, dan menatap langit. Kemunculan awan peri 5 warna ini pasti sesuatu yang luar biasa. Kita bertiga ada di sini, dan sepertinya awan peri 5 warna ini kemungkinan besar disebabkan oleh rekan Daois Li. Huo Yunlai mendongak dengan ekspresi takjub di wajahnya, bergumam pelan, hanya keterampilan atau harta macam apa yang bisa menarik kekuatan hukum langit dan bumi untuk berkumpul menjadi begitu banyak awan peri 5 warna. Bu Yunjun menggelengkan kepalanya pelan tanpa berkata apa-apa, dengan tatapan tak percaya yang rumit di matanya. Meskipun ia telah bersama Limuran selama beberapa waktu dan telah menyaksikan kekuatan magisnya berkali-kali, ia tetap tidak bisa menerimanya. Meskipun mereka berdua berada di tahap akhir kesengsaraan, kekuatan magis pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya. Sepertinya kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan ke alam abadi liar untuk sementara waktu. San Feng menatap kosong ke arah awan warna-warni di langit, merasakan campuran kegembiraan dan kekhawatiran. Limuran adalah anggota tim, dan kekuatannya merupakan anugerah bagi San Feng dan yang lainnya namun, tidak diketahui teknik kultivasi atau kekuatan magis apa yang dipraktikkan Limuran untuk menarik awan warna-warni tersebut. Setelah lebih dari 6 bulan beristirahat, Huo Yunlai dan ketiga orang lainnya telah sepenuhnya memulihkan energi dan kekuatan mereka, siap untuk melanjutkan perjalanan kapan saja. Namun, Limuran, anggota tim yang paling penting dan krusial,
tetap menyendiri, tampaknya masih berkultivasi. Huo Yunlai dan yang lainnya tidak berani mengganggu kultivasi limuran, juga tidak berani meninggalkannya untuk menjelajah ke alam abadi liar. Mereka hanya bisa menunggu dengan tenang. Huo Yunlai dan dua orang lainnya berbisik-bisik ketika tiba-tiba seberkas cahaya surgawi 5 warna melesat keluar dari gua Kimen Bagua dan membubung tinggi ke angkasa. Awan-awan surgawi warna-warni di sekitarnya bergegas menuju cahaya surgawi itu, energi vital mereka terserap olehnya, dan lenyap seketika. Cahaya peri 5 warna itu setebal sekitar 3 meter, begitu halus dan indah, tetapi hanya bertahan beberapa tarikan napas sebelum berkelebat dan menghilang ke dalam kehampaan. Awan peri 5 warna di sekitarnya pun lenyap, dan fenomena aneh di langit dan bumi pun lenyap. Semuanya kembali damai. Kekuatan sihir macam apa ini? Huo Yunlai, San Feng, dan yang lainnya saling berpandangan, semuanya bingung. Di Gua Kimen Bagua, Limuran duduk bersila di Aula Kun, perlahan-lahan mengasah keterampilannya, dan membuka matanya. Saat gumpalan Qiankun Yuan Qi ini diaktifkan, terjadi keributan besar. Limuran mengerutkan kening dan berkata, jika ada kultivator tingkat tinggi atau makhluk abadi di dekat sini, kemungkinan besar mereka akan tertarik ke sini. Lagi pula, kekuatan larangan Taïqing hampir habis, dan efek isolasinya telah sangat melemah. Aku khawatir akan sulit mencegah kedua makhluk abadi, Wu dan Bai, melacak lokasiku. Zhao Wuming berkata, sila Taïqing yang kau buat hanyalah puncak gunung es. Saling Taïqing sejati dapat memblokir semua aura dan indera ilahi setidaknya selama 10.000 tahun. Namun, kau telah berhasil merangsang Qiankun Yuan Qi, yang lebih cepat dari yang diperkirakan Zhao. Selama 6 bulan terakhir, kultivasi limuran telah berkembang pesat. Setelah melewati 2 kesengsaraan abadi, yaitu transformasi menjadi manusia fana dan kesengsaraan hati Dao, Dharmakaya, tubuh, pikiran, dan jiwa limuran menjadi lebih siap untuk mengolah energi abadi dan mengolah teknik abadi. Hambatan yang sebelumnya ia temui dalam teknik Yi Hua San King juga telah hilang, memungkinkannya untuk berkultivasi dengan lebih lancar. Hasil dari kultivasi 6 bulan ini bahkan telah melampaui hasil kultivasi selama lebih dari 1 dekade di alam abadi. Limuran akhirnya mulai mengolah atau menguasai banyak keterampilan abadi yang benar-benar canggih. Limuran berkata Qiankun Yuan telah terstimulasi, dan aku telah merapal mantra untuk merasakan lokasi Xiao Lei lagi. Sudah waktunya untuk pergi dan menemukan Xiao Lei sesegera mungkin. Zhao Wuming juga setuju. Ia berkata, meskipun perjalananmu berbahaya dan tak terduga, aku yakin setelah rekan Taois abadi buku, Xuan Yuan, menerima pesan itu, ia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu. Selama rekan Taois Xuan Yuan datang, para Dewa Wu dan Bai tidak akan ada apa-apanya. Bahkan seluruh sekte Tianmo pun bisa dilenyapkan hanya dengan 1 jentikan tangan. Semoga saja begitu. Limuran mengangguk. Setelah berkemas, ia terbang keluar dari Gua Kimen Bagua. Huo Yunlai dan yang lainnya sedang berdiskusi ketika tiba-tiba melihat Limuran terbang keluar. Mereka terkejut sekaligus senang. Ada fenomena aneh di langit tadi. Mungkinkah saudara Li telah mencapai puncak kekuatan supernatural? Tanya Huo Yunlai ragu-ragu. Tidak, itu hanya tipuan. Limuran tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. Melihat Limuran enggan bicara, semua orang berhenti bertanya. San Feng menyarankan untuk melanjutkan perjalanan ke negeri peri liar, dan Limuran langsung menyetujuinya. Bu Yunjun kemudian menyingkirkan Gua Kimen Bagua, dan mereka berempat terus bergerak maju ke arah yang ditunjukkan oleh Limuran. Sepanjang perjalanan, Limuran dan yang lainnya masih menggunakan burung bangau peri dan kupu-kupu pemandu sebagai pos terdepan, terbang perlahan dan hati-hati. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, mereka menghindari banyak area berbahaya dan juga mendapatkan beberapa manfaat. Suatu hari beberapa bulan kemudian, sekelompok 4 orang sedang menjelajahi hutan bambu yang berkabut. Kabut di hutan bambu ungu ini begitu unik hingga bisa membingungkan orang. Limuran dan yang lainnya telah menjelajahi hutan ini selama lebih dari 3 jam, tetapi belum menemukan jalan keluar. Bambu ungu adalah bambu suci, biasanya berdaun ungu pucat. Semakin gelap warnanya, semakin tua pohonnya. Teks-teks kuno sering mencatat bahwa bambu ungu juga dikenal sebagai bambu berharga, karena merupakan rumah bagi berbagai tanaman ajaib, ramuan, serta serangga dan hewan langka. 4 orang, melihat hutan bambu ungu yang luas dan tidak menemukan bahaya apapun, masuk untuk mencari harta karun. Tanpa diduga, mereka tersesat dan berjuang untuk menemukan jalan keluar. Bu Yunjun mengerutkan kening dan berkata, dari mana asal kabut ini? Indra kedewaan kita dapat menembusnya dengan mudah, tetapi arah yang kita temukan kacau dan terdistorsi. Kita telah berputar-putar untuk waktu yang lama tetapi masih saja berputar-putar. Terlebih lagi, penglihatan kita juga terpengaruh oleh kabut. Begitu kita memasuki hutan bambu ungu, sulit untuk menemukan arah. San Feng menyela, aneh sekali.
Tapi hutan bambu sebesar ini pasti menyimpan harta karun yang berharga. Sayang sekali kalau kita melewatkan kesempatan ini begitu saja jika kita terbang di atasnya dari ketinggian seperti ini. Rekan Taoist Li, kau berpengetahuan luas dan berpengalaman. Apa kau sudah menemukan misteri? Limuran mengangguk pelan dan berkata, ini ilusi, yang digunakan untuk membingungkan orang, cukup cerdik. Pasti ada ibel di hutan bambu ungu ini. Hati Huo Yunlai tergerak ketika mendengar ini. Ia mengeluarkan sebuah liontin giok bundar yang terbuat dari giok peri yang indah dari lengan bajunya dan menggosoknya dengan lembut beberapa kali. Perlahan-lahan, sebuah lingkaran cahaya samar muncul di liontin giok itu. Ekspresi wajah Huo Yunlai tiba-tiba berubah. Teman Li benar, ada roh gunung di sini, dan dia punya dendam yang besar. Roh gunung. Wajah San Feng sedikit berubah saat mendengar ini. Tanpa sadar, ia mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang limuran. Roh gunung adalah sejenis roh pendendam, biasanya muncul setelah kematian kultivator tingkat tinggi. Jika dendamnya terlalu besar, sisa-sisa jiwa mereka dapat terakumulasi bersama dendam tersebut. Jika digabungkan dengan beberapa kebetulan seperti waktu dan tempat yang tepat, seiring waktu, monster seperti roh gunung akan terbentuk. Secara umum, roh gunung, karena kebencian mereka yang mendalam, sangatlah ganas, dan oleh karena itu dihindari oleh semua kultivator abadi. Membasmi binatang abadi mungkin menghasilkan sedikit esensi materi, tetapi upaya yang diperlukan untuk membasmi roh gunung tidak menghasilkan harta. Lebih lanjut, roh gunung kemungkinan jauh lebih ganas daripada kebanyakan binatang abadi. Kalau memang ada roh gunung, lebih baik kita tinggalkan saja hutan bambu ungu ini. Kata San Feng sambil mengerutkan kening, jelas dia sedikit takut. Tidak usah terburu-buru, kata Huo Yunlai. Dengan kekuatan kita berempat, kita seharusnya bisa melawan roh gunung manapun yang tidak terlalu kuat. Lagi pula, hutan bambu ini dijaga oleh roh-roh gunung, jadi ramuan dan ramuan ajaib di dalamnya kecil kemungkinannya dimakan oleh makhluk abadi di sekitar. Ini memberi kita peluang lebih besar untuk menemukan harta karun di sini. Benar, kalau Peri Feng takut, sekalian saja kau bersembunyi di belakang kami. Monster seperti roh gunung lebih suka tempat teduh daripada sinar matahari. Aku berlatih teknik yang murni, yang membuatku dipenuhi energi yang. Roh gunung dan makhluk jahat lainnya tidak berani mendekatiku. Kata Bu Yunjun, diam-diam mengerahkan aliran energi sejati. Tiba-tiba, seberkas energi yang murni menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi yang ini sangat murni, bersinar dengan cahaya seperti api. Mendengar mereka berdua mengatakan ini, Feng Xianzi tampak sedikit lebih tenang. Ia mengangguk dan tidak lagi terburu-buru untuk pergi. Limuran menatap liontin giok di tangan Huo Yunlai sejenak dan berkata, Saudara Huo, apakah harta di tanganmu adalah piring keluhan? Konon harta ini dapat merasakan kebencian di hati. Seharusnya cukup mudah untuk melacak roh gunung. Huo Yunlai berseru kaget, rekan Daoist Li sungguh luar biasa. Cakram kebencian adalah teknik yang langka dan tidak konvensional, jarang diketahui banyak orang, dan jarang disebutkan dalam kitab-kitab klasik. Namun, rekan Daoist Li mampu mengenalinya. Cakram kebencian dapat merasakan kebencian dalam diri seorang kultivator. Saya pernah memendam kebencian yang mendalam, dan menggunakannya untuk mengembangkan pola pikir saya. Setelah meredakan kebencian saya tidak menggunakannya selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah membayangkan itu akan berguna sekarang. Setelah mengatakan itu, Huo Yunlai mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, merapal mantra lain pada liontin giok. Lingkaran cahaya pada liontin giok perlahan berkumpul dan berubah menjadi bola cahaya seukuran ibu jari, melayang di udara dan perlahan terbang menuju suatu tempat. Kami akan menyusul, teriak Huo Yunlai pelan, lalu terbang membawa bola cahaya itu. Limuran dan yang lainnya setuju dan mengikuti dari dekat. Mereka berempat mengikuti arahan piring keluhan dan berjalan menyusuri hutan bambu ungu selama setengah jam. Seperti dugaan mereka tidak lagi berputar-putar, melainkan memasuki kedalaman hutan bambu ungu. Sepanjang perjalanan, mereka memang menemukan beberapa ramuan ajaib dan obat-obatan yang usianya sudah tua dan berkualitas baik, dan tidak ada binatang ajaib atau monster kuat yang menjaganya. San Feng dengan mudah memindahkannya ke kebun obat ajaib di guanya sendiri. Tiba-tiba, bola cahaya yang dirangsang oleh cakram kebencian itu berkelebat tiba-tiba, lalu dengan suara bang ringan, ia berubah menjadi partikel cahaya seperti debu, perlahan-lahan menghilang dan lenyap dalam kabut tebal di sekitarnya. Ketemu, ekspresi Huo Yunlai berubah, dan ia langsung melambaikan lengan bajunya. Puluhan perisai emas kecil berterbangan satu demi satu, mengelilingi keempat orang itu untuk melindungi mereka. Limuran memanggil pedang cemerlang yang telah ia persiapkan sejak lama dengan desiran. Dengan energi abadi dan esensi sejati yang meresap, pedang itu bersinar terang bagai matahari yang terik. Bubar, teriak Limuran pelan, lalu menggoyangkan pedang berkilau di tangannya. Ribuan cahaya pedang melesat, menembus kabut di sekitar mereka, dan seketika membubarkan kabut dalam radius 10.000 kaki.
Pemandangan di sekitar mereka pun terpancar dari mata keempat orang itu. Bambu ungu yang besar sekali. Seru Sun Feng. Lebih dari 1000 kaki di depan keempat orang itu, terdapat sebuah bambu ungu raksasa. Bambu ungu itu setidaknya setebal 7 atau 8 kaki, dan lebih dari 10 orang tidak akan sanggup memeluknya. Bambu ungu itu tingginya 100 kaki, dan cabang-cabangnya menyebar dari ketinggian 20 kaki ke sekitarnya, membentang hingga radius 100 kaki. Daun-daun bambu ungu tua yang rapat dan tersusun rapi di kedua sisi cabang-cabang bambu, memberikan perlindungan dari angin dan hujan, bagaikan rumah bambu raksasa. Bahkan dalam kondisi terbaiknya, pohon bambu ungu biasanya hanya setebal sekitar 30 cm dan tinggi beberapa meter. Pohon yang satu ini luar biasa besar, tentu saja mengejutkan. Namun, yang lebih mengejutkan Limuran dan yang lainnya adalah siluet samar seorang perempuan berpakaian putih di bawah pohon bambu ungu. Sebelum Limuran dan yang lainnya sempat melihat dengan jelas, kabut kembali menyelimuti bambu ungu. Limuran kembali menebas dengan pedangnya, dan ribuan cahaya pedang kembali membubarkan kabut di sekitar bambu ungu. Kali ini, semua orang bisa melihat sosok wanita berpakaian putih dengan jelas, dan dia juga berbalik atas inisiatifnya sendiri. Ketika perempuan berbaju putih itu berbalik, jantung Sun Feng berdebar kencang dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur di belakang Limuran dan Bu Yunjun. Roh-roh gunung adalah makhluk yang ganas, dan ia mengira akan melihat sesuatu yang mengerikan. Namun, tak disangka, ketika perempuan berbaju putih itu berbalik, ia melihat wajah yang cukup cantik dan putih. Ada sedikit kekesalan di sudut matanya, dan raut wajahnya sedikit keriput, namun tetap cantik. Ia tampak seperti perempuan yang rapuh dan lemah, dan sama sekali tidak ada yang menakutkan darinya. Apakah ini roh gunung? Sun Feng tertegun, tetapi keberaniannya tumbuh pesat. Ia masih bingung dan berkata, wanita ini sungguh menyedihkan. Dia tidak semenakutkan yang digambarkan dalam buku-buku kuno. Ini, Huo Yunlei juga tampak bingung. Plat keluhan jelas merasakan kebencian yang kuat dari wanita ini, tapi dia aneh. Bu Yunjun menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi. Raut wajahnya yang berkerut dan penuh tanya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia juga merasa bahwa perempuan ini bukanlah roh gunung dalam legenda. Limuran menatap tajam wanita berbaju putih itu sejenak dan berkata, dia memang roh gunung. Namun, ada banyak jenis kebencian. Kebanyakan roh gunung terbentuk dari akumulasi kejahatan dan kebencian, sehingga mereka sangat ganas. Namun, wanita ini dipenuhi kesedihan dan kebencian, dan tidak terlalu ganas. Namun, kita tidak boleh lengah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tubuhnya senyata itu, bukan seperti ilusi kebencian. Aku penasaran apa misterinya. Siapa identitas aslimu? Kami akan tahu setelah bertanya. Huo Yunlei terbatuk ringan, melangkah maju beberapa langkah, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan sopan, kami berempat sedang lewat sini dan mengganggu meditasimu. Siapa namamu? Wanita berpakaian putih itu mendongak ke arah Huo Yunlei, tersenyum tipis, namun tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Entah sudah berapa lama dia menjadi roh gunung. Mungkin dia sudah lama kehilangan kemampuan bicaranya, kata Limuran lirih, lalu melepaskan sedikit kekuatan spiritualnya, memadatkan manik bahasa, menjentikkan jarinya, dan manik itu perlahan terbang di depan wanita berbaju putih itu. Kami tidak punya niat jahat. Kami hanya ingin tahu mengapa peri itu tinggal di sini. Limuran berkata, jika peri itu bersedia berbicara dengan kami, silakan ambil manik ucapan suci ini. Wanita berbaju putih itu sepertinya mengerti maksud Limuran. Ia melirik Yu Shenzhou dan tampak tidak merasakan ancaman apapun. Ia mengulurkan jari-jarinya dan mencubit mutiara bahasa di tangannya, memainkannya dengan rasa ingin tahu sejenak. Tiba-tiba, mutiara bahasa itu pecah dan berubah menjadi suara-suara yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi telinganya. Wanita berpakaian putih itu terkejut sesaat, tetapi segera tenang kembali. Tak lama kemudian, perempuan berbaju putih itu berinisiatif bicara, apakah Anda diutus oleh suami saya? Mengapa dia tidak mau bertemu saya langsung? Limuran dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Wanita ini sudah terlalu lama menjadi roh gunung, dia mungkin sudah gila. Kata Huo Yunlei melalui transmisi suara, kita harus berhati-hati. Kalau kita membuatnya marah, kita bisa kena masalah. Dia roh gunung setempat, jadi dia pasti tahu harta karun di hutan bambu ungu. Kalau dia bisa memberi kita petunjuk, kita bisa terhindar dari banyak masalah. Sun Feng mengangguk dan berkata lembut, siapa suamimu? Siapa namamu? Suamiku adalah Master Yun Seng. Wanita berbaju putih itu berkata tanpa pikir panjang, soal namaku. Wanita cantik berbaju putih itu terdiam sejenak, tampak tenggelam dalam pikirannya. Setelah jeda sejenak, ia menggelengkan kepala dan berkata, sudah terlalu lama. Aku lupa. Limuran menggelengkan kepalanya dalam hati, berpikir itu hanya kasus cinta biasa. Pria itu tidak berperasaan dan tidak adil, sementara wanita itu tergila-gila.
Wanita ini menyimpan dendam yang begitu dalam hingga ia bahkan lupa namanya sendiri, tetapi ia masih ingat nama suaminya dengan jelas. Tuan Yunseng, Huo Yunlai melirik Limuran dan yang lainnya. Mereka berempat menggelengkan kepala sedikit, menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengar nama ini. Bukankah kau dikirim oleh suamiku? Wanita berbaju putih itu sedikit kecewa. Ia menundukkan kepala dan terdiam sejenak sebelum berkata, bisakah kau membantuku? Peri, silakan bicara. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Huo Yunlai langsung setuju. Selama pihak lain memiliki sesuatu untuk diminta, mereka juga bisa meminta wanita itu untuk menyerahkan harta karun di hutan bambu ungu, yang memang mereka inginkan. Wanita berbaju putih itu berkata pelan, bisakah kau pergi ke kota Muk dan menemui suamiku, Tuan Yunseng, dan memberitahunya bahwa aku menunggunya di hutan bambu ungu. Tolong minta dia untuk datang menemuiku. Kota Muk. San Feng membelalakkan matanya. Ia belum pernah mendengar tentang kota sebesar itu di penghalang istana peri. Wajah Limuran berubah saat mendengar ini, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Apakah kau sedang membicarakan kota Muk, salah satu dari 5 kota langit, peri? Tanya Limuran. Ya, wanita berpakaian putih itu mengangguk. Ah! Huo Yunlai dan yang lainnya terkesiap mendengar ini. Nama kota surgawi 5K mengingatkan mereka pada kisah-kisah yang tercatat dalam teks-teks kuno. Bertahun-tahun yang lalu, banyak klan makmur di dunia abadi tinggal di alam abadi Savage selama beberapa generasi. Mereka pernah membangun 5 kota besar emas, kayu, air, api, dan tanah yang terkenal jauh di dalam alam abadi Savage, menghubungkan dan memberkati mereka dengan formasi, dan dengan demikian dikenal sebagai kota surgawi 5K. Kota langit 5 tingkat adalah fondasi bagi semua klan abadi utama. Namun, dalam pemberontakan Ibel bertahun-tahun yang lalu, klan abadi utama menderita banyak korban, dan kota langit 5 tingkat hampir hancur total. Pemberontakan Ibel kemudian dipadamkan, tetapi para kultivator dari klan abadi utama juga mundur ke penghalang istana abadi, dan sejarah kota langit 5 tingkat pun berakhir. Pemberontakan Ibel terjadi lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Wanita ini sebenarnya tinggal di kota Muk, salah satu dari 5 kota langit, yang berarti dia hidup setidaknya 100.000 tahun yang lalu. Setelah sekian lama, yang disebut Tuan Muda Yunseng mungkin tidak ada lagi. Karena peri sangat ingin bertemu Tuan Yunseng, mengapa kamu tidak pergi ke kota Muk untuk menemuinya secara langsung? Tanya Limuran. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Tuan muda ini tidak tahu bahwa aku tidak bisa segera datang ke sini. Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba melompat dan terbang keluar bambu ungu dengan pakaian putih. Namun, tepat ketika ia terbang 100 kaki dari bambu ungu raksasa itu, tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, sehingga ia harus berbalik dan kembali ke bawah bambu ungu. Aku mungkin sudah terlalu lama di sini, dan tubuhku telah menyatu dengan bambu ungu, tak mampu meninggalkannya, jelas gadis berpakaian putih itu. Jadi, aku hanya bisa meminta kalian, sesama penganut Tao, untuk memberitahu suamiku bahwa aku telah menunggunya di sini. Tapi, San Feng melihat kegilaan gadis itu dan tak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Namun, setelah memikirkannya, ia berkata, sudah bertahun-tahun berlalu. Saya khawatir Guru Yunseng sudah meninggal. Tidak apa-apa, wanita berbaju putih itu tersenyum tipis. Suamiku dan aku sudah lama bersepakat bahwa kami akan bersama selamanya. Jadi, dimanapun dia bereinkarnasi, dia akan menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini menemuiku. Huo Yunlai mendesah pelan dan berkata, jika dia tidak mengingat masa lalunya atau perjanjian dengan peri setelah reinkarnasi, aku khawatir peri itu tidak akan menunggu apapun. Kata-kata itu seakan menyentuh titik lemah perempuan berbaju putih itu. Ia terdiam, lalu sesaat kemudian ia menundukkan kepala dan mulai terisak. Saat dia terisak, untaian air matanya yang bagaikan mutiara berubah menjadi kabut putih, menyebar kemana-mana dan membuat kabut di sekitarnya semakin tebal. Limuran dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kabut aneh di hutan bambu ungu itu sebenarnya terbentuk dari air mata kesedihan wanita ini. Kabut itu penuh dengan kesedihan dan kebencian, tak heran jika kabut itu akan membingungkan orang-orang. Setelah menangis beberapa saat, perempuan berbaju putih itu menyeka sudut matanya dengan lengan bajunya dan berkata, saya juga khawatir. Rekan-rekan Taois, bisakah kalian membantu saya mencarinya? Mungkin kita bisa menemukan reinkarnasi suami saya. Jika kita membawanya ke sini, saya pasti akan membantunya mengingat kisah masa lalu. Ini, Huo Yunlai tampak malu. Menemukan reinkarnasi seorang biksu kuno tak dikenal dari puluhan ribu tahun yang lalu adalah tugas yang hampir mustahil. Namun, ketika ia melihat tatapan memelas dan memohon dari wanita berbaju putih itu, ia tak sanggup menolaknya mentah-mentah. Reinkarnasi Huo Yunlai melirik San Feng, mencari pertolongan. San Feng juga seorang wanita, jadi mungkin dia bisa menemukan cara untuk menghibur gadis ini.
San Feng tak sanggup menolak mentah-mentah, jadi ia mengalihkan pembicaraan dan bertanya, "Saudari, apa yang terjadi saat itu? Kenapa kau menunggu Guru Yun Seng di sini? Jika kau menceritakan semuanya secara detail, akan lebih mudah bagi kami untuk menemukan Guru Yun Seng atau reinkarnasinya." San Feng mengedipkan mata pada Limuran dan yang lainnya, lalu berkata melalui transmisi suara, hati wanita ini dipenuhi dengan terlalu banyak kebencian. Mustahil baginya untuk menemukan Guru Yun Seng atau reinkarnasinya. Setelah kita mengetahui masa lalunya, kita akan menemukan seorang kultivator yang mengaku sebagai reinkarnasi Guru Yun Seng dan bertemu dengannya untuk menghilangkan kebenciannya. Limuran dan yang lainnya mengangguk diam-diam, berpikir bahwa ini adalah ide bagus. Wanita berbaju putih itu sepertinya tidak menyadari rencana San Feng. Ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau kalian sesama Taois tidak keberatan dengan omelanku, aku akan menceritakan semua yang terjadi saat itu." Saat itu, Tuan Yun Seng dan saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, kami berasal dari dua klan abadi yang berseteru, dan bahkan sempat terjadi perseteruan di antara kami. Karena khawatir akan pertentangan dari klan masing-masing, kami sepakat untuk bertemu di hutan bambu ungu ini pada tengah malam di malam ke-7 bulan ke-7. Kemudian, kami akan kawin lari bersama, meninggalkan area kota surgawi 5 istana dan berangkat menjelajahi bagian lain dari alam abadi liar. Sebelum waktu yang ditentukan tiba, aku memberitahu beberapa saudari terdekatku tentang hal ini dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Tanpa diduga, salah satu dari mereka melaporkan hal ini kepada para tetua klan. Tetua itu segera memerintahkan agar aku dipenjara di rumahku selama 100 tahun. 100 tahun kemudian, akhirnya aku menemukan kesempatan. Dengan bantuan seorang adik perempuan, aku melarikan diri dan tiba di hutan bambu ungu ini, tetapi aku tidak melihat Guru Yun Seng. Aku tidak berani pergi, juga tidak berani bertanya kemana-mana, karena takut bertemu dengan anggota klanku dan ditangkap. Jadi aku menunggu di sini, dengan penuh penderitaan. Entah sudah berapa lama aku menunggu. Logikanya, umurku seharusnya sudah lama berakhir, tetapi di bawah perlindungan bambu ungu ini, tubuhku tetap utuh. Sisa-sisa jiwaku telah terkumpul oleh gelombang kebencian, dan tanpa kusadari, aku telah berakhir dalam situasi ini. Tapi bertahun-tahun telah berlalu. Sesekali, beberapa biksu lewat di sini, dan aku meminta mereka mencari suamiku, tetapi masih belum ada kabar. Aku belum pernah bertemu suamiku. Pada titik ini, wanita berbaju putih itu tak kuasa menahan isak tangisnya lagi. Limuran dan yang lainnya saling berpandangan, dan melihat penyesalan di mata masing-masing. Limuran mendesah dalam hati. Ini hanyalah kisah tragis biasa. Kemungkinan besar, Tuan Yun Seng tidak menunggu wanita berbaju putih itu muncul, jadi ia mengingkari janjinya dan kemudian melupakannya, itulah sebabnya ia tidak pernah kembali ke hutan bambu ungu. Lagi pula, perjanjian yang dibuat saat itu hanyalah sebuah kalimat. Jarang sekali seseorang menunggu hingga ratusan tahun untuk mendapatkannya. Bukan hal yang aneh jika Tuan Yun Seng tidak dapat melakukannya, tetapi beliau bukannya tidak berperasaan. San Feng dan yang lainnya ingin membujuk wanita berpakaian putih itu agar menyerah, tetapi dia telah menunggu selama bertahun-tahun, dan mungkin itu bukan sesuatu yang dapat dihibur dengan beberapa kata. Perempuan berbaju putih itu terisak pelan, air matanya berubah menjadi kabut putih yang menyelimuti bambu ungu. Daun-daun berdesir tertiup angin, seolah mengiringi isak tangisnya. Semakin banyak daun yang jatuh perlahan, berputar-putar di sekitar perempuan berbaju putih itu, bertahan lama. Limuran tiba-tiba mendapat ide dan berkata, "Peri, apakah kau punya token dari Tuan Yun Seng? Kalau kau punya token khusus, akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan Tuan Yun Seng." San Feng menatap Limuran dengan bingung. Mustahil menemukan Tuan Yun Seng. Apakah Limuran benar-benar ingin melakukan ini? Wanita berpakaian putih itu berhenti menangis, mengangguk kecil, dan mengeluarkan liontin awan ungu berbentuk setengah lingkaran dari tangannya. Wanita berbaju putih itu berkata, "Liontin giok ini terdiri dari dua bagian. Menyatukan keduanya berarti reuni. Liontin giok yang satunya ada di tangan suamiku. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat liontin giok ini?" Kata Limuran, "Saya bersedia melakukan yang terbaik." Wanita berpakaian putih itu sangat gembira dan segera melemparkan liontin giok itu kepada Limuran. San Feng dan yang lainnya tiba-tiba terkejut dan cemas. Limuran benar-benar menghadapi masalah sebesar ini. Bagaimana jika dia tidak dapat menemukan Tuan Muda Yun Seng dan malah membuat marah wanita berbaju putih yang tergila-gila dan penuh dendam ini? Mungkin akan ada pertempuran sengit lagi. Limuran tidak memperdulikannya. Ia mengambil liontin giok itu, mengamatinya berulang kali, lalu tiba-tiba melemparkannya ke Zizu, lalu mengulurkan jari-jarinya untuk merapal beberapa mantra. Sinar ungu memancar dari liontin giok. Cahaya ungu ini jatuh pada bambu ungu dan menyatu dengannya, tanpa penolakan sama sekali.
Jadi begitu, gumam Limuran. Ia begitu terharu hingga tak berkata apa-apa lagi untuk beberapa saat. San Feng memperhatikan bahwa Limuran tampak aneh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah rekan Daois Li melihat sesuatu yang misterius. Limuran mengangguk pelan, tetapi ia tidak langsung menjawab San Feng. Sebaliknya, ia bertanya kepada wanita berbaju putih itu, apakah Tuan Yun Seng anggota klan abadi kayu di antara klan abadi 5 elemen? Wanita berbaju putih itu tertegun. Ia mengerutkan kening, tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, ia mengangguk, ya, dia memang anggota klan abadi kayu. Aku ingat saat pertama kali bertemu dengannya, kami bahkan bertarung satu sama lain. Dia memang seorang abadi murni yang memiliki atribut kayu. Apakah ini penting? Sangat penting. Limuran mengangguk penuh semangat. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kisah tahun itu sudah tak nyata lagi. Kita tidak tahu mengapa Tuan Yun Seng tidak menunggu peri di sini. Namun, aku punya cerita lain, dan situasinya agak mirip dengan kisah peri. Aku ingin tahu apakah peri bersedia mendengarkannya. Apakah situasinya mirip dengan saya? Perempuan berbaju putih itu membelalakkan matanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, ia mengangguk kecil dan berkata, tolong beritahu saya, Tuan. Limuran terbatuk pelan, menenangkan pikirannya, dan perlahan berkata, ada seorang pemuda yang diam-diam mengabdikan hidupnya untuk wanita yang dicintainya. Namun, mereka berasal dari keluarga yang bermusuhan, jadi mereka tidak punya pilihan selain merencanakan kawin lari. Wanita berpakaian putih itu tertegun ini persis sama dengan situasi antara saya dan suami saya. Limuran melanjutkan, pemuda ini, tiba di lokasi yang telah disepakati, juga di hutan bambu. Sayangnya, ia menunggu bertahun-tahun, tetapi wanita yang dicintainya tak kunjung muncul. Ia tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan ia tidak berani pergi, karena ia yakin wanita itu bisa muncul kapan saja di hutan bambu ini. Ia menunggu tahun demi tahun, hampir menghabiskan seluruh hidupnya, namun wanita itu tak kunjung muncul. Tanpa gentar, ia menggunakan sihir kayunya, mengubah tubuhnya menjadi sebatang bambu. Ia pun menjadi sebatang bambu ungu di hutan, terus menanti kedatangan kekasihnya. 10.000 tahun kemudian, ia akhirnya bertemu wanita itu. Sayangnya, ia telah berubah menjadi bambu, tak dapat berkomunikasi dengan kekasihnya. Ia hanya bisa menyebarkan daun-daun bambu ungu, yang kemudian melingkari wanita itu, bertindak sebagai lengannya, memeluknya. Bahkan setelah menjadi peri bambu, ia masih ingat janjinya untuk menjaganya seumur hidup. Ia melindunginya dengan sekuat tenaga, menjauhkan orang luar. Ia menggunakan vitalitasnya sendiri untuk menjaga tubuhnya, dan energi abadinya untuk membantu jiwanya tetap utuh. Dengan cara ini, meskipun wanita itu tak menyadari kehadirannya, ia telah tinggal bersamanya, saling bersandar selama lebih dari 100.000 tahun. Saat Limuran selesai berbicara, tidak hanya San Feng, tetapi bahkan Bu Yunjun mengerti maksudnya. Rekan Taois Li, apakah maksudmu bambu ungu raksasa istimewa ini ditransformasi oleh Tuan Muda Yun Seng? Bu Yunjun tak kuasa menahan diri untuk berbisik, jadi, Tuan Muda Yun Seng bukanlah orang yang tak berperasaan. Sebaliknya, beliau sangat berbakti, bahkan menjelma menjadi bambu untuk diam-diam menjaga kekasihnya. Namun, masih ada keraguan dalam kesimpulan rekan Daois Li. San Feng berkata dengan ragu, wanita berbaju putih itu berkata dia hanya dipenjara oleh klannya selama 100 tahun. Bagaimana mungkin Tuan Muda Yun Seng mati dan berubah menjadi bambu dalam 100 tahun? Limuran menggelengkan kepalanya pelan. Aku juga tidak tahu. Mungkin Tuan Muda Yun Seng mengalami masalah besar dalam 100 tahun terakhir dan terluka parah. Mengetahui bahwa hidupnya akan segera berakhir, ia berubah menjadi bambu. Atau mungkin klan wanita berpakaian putih itu menggunakan semacam harta karun spasial yang canggih untuk memenjarakannya. Ia pikir ia telah dipenjara selama 100 tahun, tetapi sebenarnya sudah 1.000 atau 10.000 tahun. Selama masa ini, banyak hal dan orang-orang telah berubah. Tuan Muda Yun Seng tidak bisa lagi menunggu dan harus berubah menjadi bambu. Aku khawatir kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Setelah mendengar cerita Limuran, perempuan berbaju putih itu menatap kosong ke arah bambu ungu di sampingnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan membelai lembut ranting-ranting bambu ungu itu, bergumam lirih, suamiku, benarkah itu kau? Aku sungguh bodoh. Suamiku ada di sampingku, menemaniku selama bertahun-tahun, dan aku bahkan tak menyadarinya. Bambu ungu itu seakan merespons kata-kata perempuan berbaju putih. Ranting-ranting dan daun-daunnya bergoyang pelan tertiup angin, menimbulkan suara gemerisik kecil, seperti bisikan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. San Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, jika bambu ungu ini adalah Tuan Muda Yun Seng, maka dia pasti menyembunyikan separuh liontin giok lainnya di bawah akar bambu. Selama kita masuk jauh ke dalam akar bambu,
kita bisa memastikan apakah bambu ungu ini adalah Tuan Muda Yun Seng. Limuran menggelengkan kepalanya. Bahan liontin giok ini biasa saja. Kalau tidak dijaga dengan baik, pasti sudah rusak setelah terkubur di bawah bambu ungu selama bertahun-tahun. Saya khawatir mustahil menemukannya. Tapi kalau ini benar-benar transformasi Tuan Muda Yun Seng, seharusnya dia meninggalkan beberapa tanda khusus agar kekasihnya mengenalinya, kan? Bu Yunjun masih ragu. Hanya dengan menemukan tanda-tanda ini kita bisa memastikan identitasnya. Tidak perlu. Wanita berbaju putih itu tersenyum dan berkata, entah kita bisa menemukan separuh liontin giok itu atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Aku tahu ini suamiku. Perempuan berbaju putih itu menghempaskan diri ke dahan-dahan bambu ungu yang besar. Daun-daun bambu ungu berguguran satu demi satu dan menyelimuti perempuan itu, seolah seorang pemuda berwawasan luas sedang memeluk kekasihnya. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi, kata limuran lembut. Ia menatap Huo Yunlai dan yang lainnya, memberi isyarat agar semua orang pergi. Tunggu sebentar, wanita berbaju putih itu tiba-tiba berkata, terima kasih banyak atas ceritamu, Tuan Muda, yang telah mencerahkanku. Aku berterima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak punya harta lain untuk diberikan kepadamu, jadi aku akan memberimu harta dari hutan bambu ini. Sambil berbicara, perempuan berbaju putih itu mengembuskan udara perih ke kedalaman hutan bambu ungu. Kabut di depannya langsung menghilang, memperlihatkan lorong sepanjang puluhan kilometer. Harta karunnya ada di sini. Kau bisa menemukannya jika kau mengikuti jalan ini, kata wanita berbaju putih itu. Jadi harta karun itu ada di depan mata kita. Limuran tersenyum tipis. Konyol sekali. Kita sudah berkali-kali melewati tempat itu, tapi selalu luput dari perhatian. Kita tidak tahu bahwa harta karun yang selama ini kita cari sebenarnya ada di dekat kita. Wanita berbaju putih itu merasakan sesuatu di hatinya. Ia merasa kata-kata limuran sepertinya memiliki makna yang dalam. Ia merenung sejenak, lalu mengangguk dan bergumam pelan, Tuan Muda, apa yang Anda katakan masuk akal. Hal-hal yang kita cari selama hidup kita seringkali ada di dekat kita. Bukannya kita tidak bisa mendapatkannya, tetapi kita belum menemukannya dan belum menghargainya. Bagaimana dengan Anda, Tuan? Anda pasti punya kisah untuk bisa memiliki wawasan seperti itu. Apa yang Anda kejar? Apakah orang atau benda yang Anda kejar itu ada di dekat Anda? Tanya wanita berbaju putih itu kepada limuran. Limuran menggelengkan kepalanya, mendesah pelan, dan tetap diam. Benarkah ada orang yang begitu tergila-gila di dunia ini? Bisik San Feng dalam hati. Ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Bu Yunjun. Melihat Bu Yunjun menatapnya, pipinya memerah dan ia pun menundukkan kepala. Hari ini benar-benar membuka mata saya. Seru Huo Yunlai. Roh gunung, bambu ungu, dan di balik semua itu tersimpan kisah yang begitu aneh dan memilukan. Jika rekan Daois Li tidak menunjukkannya, saya tidak akan pernah menduga bahwa bambu ungu ini sebenarnya adalah Tuan Muda Yun Seng. Ketika limuran dan keempat orang lainnya berpamitan kepada perempuan berbaju putih itu, perempuan itu masih berbaring di atas bambu ungu dengan wajah menempel di batang bambu. Senyumnya yang segar menghapus kesedihan dan kekesalan di antara alisnya. Meskipun kedatangan limuran dan yang lainnya tidak benar-benar mengubah situasi saat ini, bagi wanita ini, dia sekarang memiliki ekspresi kepuasan di wajahnya, yang sama sekali berbeda dari penampilannya sebelumnya yang menyedihkan dan penuh kebencian. Limuran dan yang lainnya perlahan-lahan pergi. Sesekali, mereka menoleh ke belakang dan melihat sosok wanita berbaju putih dan Zizu tertutup kabut, lalu menghilang sepenuhnya dari pandangan mereka. Mereka berempat mengikuti instruksi wanita berbaju putih dan tiba di kedalaman hutan bambu ungu. Tak lama kemudian, San Feng mencium aroma ramuan murni. San Feng terkejut sekaligus gembira. Saya telah meracik pil selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah merasakan aura obat abadi yang begitu murni dan kaya. Usia obat abadi ini mungkin tak terbayangkan. Mengikuti napas ini, San Feng memimpin limuran dan yang lainnya untuk menemukan ginseng kayu di antara ginseng 5 elemen. San Feng dengan hati-hati menggali ginseng abadi kayu, memeriksanya dengan saksama, dan berkata dengan gembira, ginseng abadi kayu ini setidaknya berusia 100.000 tahun. Ginseng abadi 5 elemen masing-masing memiliki kekuatan magisnya sendiri. Ginseng abadi emas dapat memperkuat tubuh abadi, ginseng abadi api dapat meningkatkan kekuatan magis api sejati, ginseng abadi bumi dapat memperbaiki meridian dan meningkatkan kecepatan kultivasi, dan ginseng abadi air dapat memperluas kapasitas dantian dan memperdalam kekuatan magis. Dan setelah mengonsumsi ginseng abadi kayu, kultivasi dan kekuatan magis kita dapat meningkat secara langsung hingga bertahun-tahun. Ginseng abadi kayu ini sangat tua. Jika dimurnikan menjadi pil abadi ginseng, setidaknya dapat meningkatkan kultivasi dan kekuatan magis kita hingga 1000 tahun. Bu Yunjun berkata, ginseng abadi ini sangat berharga, sayang sekali jika hanya digunakan untuk sedikit kultivasi.
Sebaiknya kita menjualnya kepada seorang guru abadi sejati. Mereka pasti bersedia menukarnya dengan sesuatu yang lebih berharga yang kita butuhkan. Sun Feng menggelengkan kepalanya. Tuan Bu, Anda tidak tahu. Ginseng kayu abadi tidak dapat ditransplantasikan. Setelah digali, harus dimurnikan menjadi pil paling lambat 3 hari. Jika tidak, khasiat obatnya akan cepat memudar. Selain itu, pil ginseng olahan juga harus dikonsumsi dalam waktu 3 hari. Jika tidak, efeknya akan sangat berkurang. Hanya dalam beberapa hari, kita tidak akan bisa kembali ke jalur Siyu untuk berdagang. Hati Limuran tergerak. Baginya, semua harta hanyalah objek eksternal. Meningkatkan kultivasi dan mana adalah kebudewanya yang paling mendesak. Setelah mencapai tahap akhir alam penyeberangan kesengsaraan, ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasingkan diri dan berkultivasi dalam waktu yang lama. Ia kekurangan mana yang diperlukan untuk mempraktikkan banyak teknik dan kemampuan abadi tingkat lanjut. Hal ini sangat membatasi kemampuannya untuk berkembang. Sekarang, dengan ginseng abadi kayu yang sangat tua di hadapannya, bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan seperti itu? Limuran berkata, karena sulit diawetkan, mohon minta Peri Feng untuk memurnikan ginseng kayu abadi menjadi pil. Setelah pilnya dimurnikan, kita bisa membahas pembagiannya. Hanya itu jalannya, kita akan tinggal di sini beberapa hari, lalu pindah setelah ramuan ginsengnya selesai disuling, kata Huo Yunlai. Beberapa hari kemudian, Sun Feng berhasil memurnikan 11 pil ginseng dalam tungku, yang masing-masing dapat meningkatkan kultivasi seseorang sekitar 100 tahun. Sun Feng memberikan pil-pil itu kepada Limuran untuk dibagikan, tetapi Limuran memberikannya kepada Huo Yunlai. Huo Yunlai berkata, kali ini, kami berhasil mendapatkan bimbingan dari wanita roh gunung dan menemukan ginseng peri kayu, terutama berkat kontribusi rekan Daois Li. Oleh karena itu, rekan Daois Li seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar. Saudari muda San juga berhak mendapatkan bagian yang lebih besar atas kontribusinya di bidang alkimia. Sedangkan saya dan Guru Bu, kami akan mendapatkan lebih sedikit. Sambil berbicara, Huo Yunlai menyerahkan 4 pil ginseng kepada Limuran, 3 kepada Sun Feng, dan masing-masing 2 kepada dirinya dan Bu Yunjun. Sun Feng dan Bu Yunjun tidak keberatan. Setelah Bu Yunjun meminum ramuan itu, ia ingin memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Tunggu sebentar, Limuran tiba-tiba berkata. Semua orang tercengang. Limuran sudah mendapatkan ramuan terbanyak, jadi mengapa dia masih belum puas? Limuran berkata, sejujurnya, saya pernah secara tidak sengaja mendapatkan beberapa teknik abadi yang diwarisi dari seorang kultivator kuno yang kuat. Di antaranya adalah kitab suci formasi 6 perubahan, yang secara spesifik menjelaskan rahasia tata letak formasi beberapa formasi kuno. Sayangnya, saya tidak tahu apa-apa tentang formasi, jadi buku ini terbuang sia-sia. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersamanya, saya menyadari bahwa Master Bu sangat mahir dalam seni formasi. Saya yakin beliau dapat meneruskan teknik abadi ini. Sambil berbicara, Limuran melemparkan selembar batu giok kepada Bu Yunjun. Segel pada slip itu baru saja diukir, dan jelas bahwa slip itu baru saja disiapkan beberapa hari yang lalu. Manual Formasi 6 Perubahan. Tuan muda ini belum pernah mendengar tentang buku formasi ini. Bu Yunjun tertegun. Ia mengambil slip giok itu dengan ragu, dan setelah memindainya dengan pikirannya, wajahnya tiba-tiba berubah. Formasi Istana Surgawi berujung 6, formasi awan berbintang yang ramai, formasi-formasi abadi kuno ini telah lama hilang, namun mereka benar-benar tercatat secara detail dalam buku yang tak pernah terdengar ini. Bu Yunjun terkejut sekaligus gembira. Ia berkata dengan tak percaya, buku formasi ini sangat berharga bagi seorang master formasi. Rekan Daois Li benar-benar ingin memberikannya kepadaku. Benar sekali, jangan merasa jijik, Tuan Bu. Limuran tersenyum tipis. Bu Yunjun sangat gembira dan berulang kali berterima kasih padanya. Limuran tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Sun Feng terbatuk ringan dan menatap Bu Yunjun. Bu Yunjun akhirnya mengerti dan segera menyerahkan 2 pil ginseng di tangannya kepada Limuran. Saat ini aku belum menemukan harta yang pantas untuk berterima kasih kepadamu, jadi aku akan memberimu 2 pil ginseng ini sebagai tanda terima kasihku. Aku akan memberimu hadiah yang berlimpah nanti. Tuan Bu, Anda terlalu sopan. Limuran mengangguk sambil tersenyum dan menerima ramuan itu. Sun Feng dan Huo Yunlai langsung memberi selamat kepada Bu Yunjun dan keduanya cukup iri. Limuran berkata kepada Sun Feng, Peri Feng ahli dalam alkimia. Aku juga punya salinan LED dan pu yang berisi banyak metode pemurnian ramuan. Aku ingin tahu apakah Peri Feng tertarik. Timbal dan Pian. Sun Feng terkejut sekaligus gembira. Ada 2 aliran utama dalam alkimia ramuan obat dan ramuan timbal. Ramuan obat utamanya terbuat dari saripati makhluk hidup seperti herba dan ramuan abadi, sementara ramuan timbal utamanya terbuat dari mineral seperti mika, sicamore ungu, dan stalaktit. Secara umum, ramuan obat digunakan untuk menyehatkan dan mengatur tubuh,
sementara ramuan timbal dapat melembutkan meridian dan tulang tubuh, serta meningkatkan dantian. Ramuan ini juga sangat bermanfaat bagi para kultivator. Namun, sebagian besar resep ramuan timbal tingkat tinggi telah hilang, dan beberapa yang beredar luas hanyalah ramuan biasa. Apakah rekan Daoisli benar-benar punya resep ramuan timbal? San Feng tak percaya. Limuran mengeluarkan slip giok lain dan menyerahkannya kepada San Feng. San Feng hanya mengamati isi slip giok itu dengan indera ilahinya dan langsung bersukacita. Ini benar-benar buku petunjuk ramuan timbal. Tidak hanya berisi berbagai metode pemurnian ramuan timbal, buku ini juga menjelaskan secara spesifik persamaan dan perbedaan antara ramuan timbal dan ramuan obat. Buku ini sungguh luar biasa tentang ramuan. Terima kasih, rekan Daoisli. San Feng menerima slip giok itu, lalu segera memberikan 3 pil ginseng itu kepada Limuran. San Feng berkata, setelah aku memahami formula ramuan timbal dan memurnikan tungku ramuan timbal berkualitas tinggi, aku pasti akan berterima kasih lagi padamu, rekan Daoisli. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Limuran dengan senang hati menerima ramuan itu dan berbalik menatap Huo Yunlai. Tanpa menunggu Limuran berbicara, Huo Yunlai berinisiatif memberikan 2 pil abadi miliknya kepada Limuran. Ia tersenyum dan berkata, rekan Daoisli, terimalah 2 pil abadi ini. Lagi pula, bagi kami, pil ini hanya meningkatkan kekuatan sihir dan menghemat waktu latihan. Akan sia-sia jika menggunakannya. Limuran berkata, saudara Huo berinisiatif menawarkan ramuan itu. Apa kau tidak takut aku tidak bisa memberikan harta yang sepadan sebagai gantinya? Huo Yunlai tertawa terbahak-bahak mengingat kemurahan hati rekan Daoisli terhadap adik perempuan San dan Tuan Muda Bu. Saya yakin dia tidak akan mengecewakan saya. Aku benar-benar tidak punya buku panduan yang cocok untuk diberikan kepada saudara Huo. Limuran menggelengkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, ia berkata, bagaimana kalau begini? Aku perhatikan saudara Huo punya beberapa perisai emas, semuanya sangat berguna. Namun, perisai-perisai ini kurang terhubung dan kurang terkoordinasi. Aku bisa mengeluarkan beberapa jimat abadi emas dan mengukir satu di setiap perisai. Dengan begitu, perisai emas saudara Huo tidak hanya akan sedikit lebih kuat, tetapi ketika beberapa perisai diaktifkan bersamaan, mereka juga bisa membentuk formasi jimat, menambah kekuatan magis. Huo Yunlai sangat gembira. Benarkah yang dikatakan rekan Daoisli? Aku punya cukup banyak perisai emas. Bisakah rekan Daoisli benar-benar mengukir jimat abadi untuk masing-masing perisai? Limuran mengangguk dan setuju. Ia cukup percaya diri dengan kemampuannya membuat jimat. Membuat sekitar 100 jimat abadi dengan atribut emas tidak akan membutuhkan banyak usaha, dan ia sudah menyiapkan lusinan jimat. Setuju. Aku dapat tawaran menarik kali ini. Huo Yunlai mengangguk senang. Limuran tersenyum tipis, tetapi ia tidak setuju. 100 jimat abadi yang ditukar dengan 2 pil abadi yang dapat meningkatkan kultivasinya hingga 100 tahun ternyata bernilai hampir sama. Bagi Limuran, pil abadi jelas lebih bermanfaat. San Feng tersenyum manis, rekan Daoisli telah tertipu. Perisai emas kakak senior Huo memiliki total 360 perisai, tetapi dia belum mampu memanipulasi begitu banyak harta sekaligus, jadi dia hanya bisa menggunakan paling banyak 100 dalam satu waktu. 360. Limuran tercengang. Ini berarti ia harus menyiapkan 360 jimat emas abadi yang identik, yang akan membutuhkan banyak tenaga. Melihat ekspresi khawatir Limuran, Huo Yunlai berkata dengan bijaksana, haha, aku tidak sengaja menyembunyikan jumlah perisai emas, itulah sebabnya rekan Daoisli dengan gegabah setuju. Rekan Daoisli tidak perlu membagikan begitu banyak jimat abadi, sepertiga saja sudah cukup. Limuran berkata, sekali kata terucap, tak perlu disesali. Aku akan perlahan-lahan menyiapkan jimat emas yang tersisa. Huo Yunlai mengangguk. Teman Li sangat baik, aku tidak bisa memanfaatkannya. Aku juga akan memberimu harta lainnya nanti. Oke. Limuran mendapatkan ke-11 ramuan itu dan sangat puas. San Feng berkata, ramuan-ramuan ini perlu dikonsumsi dan dimurnikan sesegera mungkin. Maukah Anda bermeditasi dan berlatih menyendiri di sini selama beberapa hari, rekan Daoisli? Tidak perlu. Limuran tersenyum tipis. Aku hanya butuh 3 rekan Tao untuk menjagaku di perjalanan. Setelah mengatakan itu, Limuran mengeluarkan jimat kayu berbentuk manusia dan merapal beberapa mantra untuk mengaktifkannya. Jimat kayu berbentuk manusia itu langsung berubah menjadi boneka seukuran manusia. Limuran menyatukan 2 jarinya dan memancarkan cahaya putih dari alisnya, yang kemudian masuk ke dalam boneka. Sebuah lingkaran cahaya yang menyilaukan langsung muncul di tubuh boneka itu. Seiring lingkaran cahaya itu perlahan memudar, bentuk boneka itu pun mengalami perubahan halus. Ketika lingkaran cahaya itu benar-benar menghilang, bentuk dan penampilan boneka itu menjadi persis sama dengan Limuran, dan auranya juga sama, yang mengejutkan Huo Yunlai dan yang lainnya. Teknik cloning yang brilian. Puji Huo Yunlai.
Jika rekan Daoisli tidak mendemonstrasikannya secara langsung, kita tidak akan bisa membedakan antara tubuh asli dan kloningannya. Ada banyak teknik cloning yang berbeda di dunia kultivasi abadi, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Aku sangat bodoh karena belum pernah melihat teknik cloning rekan Daoisli sebelumnya. Aku penasaran dari mana asalnya. Limuran berkata dengan rendah hati, ini tubuh jimat kayuku. Ini teknik sampingan kecil yang kuciptakan dengan menggabungkan metode kultivasiku dengan seni jimat. Tak perlu disebutkan. Silakan, rekan-rekan Taois, pergilah dengan tubuh jimat kayuku. Tubuh utamaku akan memasuki gua portabelku untuk berlatih dan memurnikan pil ginseng. Meskipun ini klon jimat kayu, kesadaran spiritualnya dapat berkomunikasi dengan sempurna dengan tubuh asliku, dan ia juga dapat melakukan beberapa mantra sihir dan kekuatan supernatural, sehingga tidak akan menunda perjalanan kita. Jika kau membutuhkanku untuk bertindak, tubuh asliku akan muncul kapan saja. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. San Feng mengangguk, lalu memanggil kupu-kupu pemandu. Limuran berterima kasih padanya dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menghilang ke dalam lengan klon jimat kayu. Klon jimat kayu itu berhenti sejenak dan berkata, terima kasih tiga rekan Taois atas perhatian kalian. Klon jimat kayu itu kemudian mempersembahkan jimat bangau abadi lainnya. Proses persembahannya sama persis dengan jimat limuran. Jika mereka tidak tahu bahwa ini adalah klon, Huo Yunlai dan yang lainnya mungkin akan mengira itu adalah tubuh asli limuran yang sedang merapal mantra dan berbicara. Rombongan terus terbang ke barat. Mengetahui bahwa tubuh utama limuran sedang berlatih, San Feng dan yang lainnya jarang mengganggunya. Selain itu, dengan kupu-kupu pemandu dan burung bangau peri yang mengintai bahaya di depan, mereka berempat dapat memilih jalur mereka sendiri, sehingga perjalanan berjalan lancar. Mereka berempat terbang seperti ini selama hampir sebulan. Pil ginseng adalah ramuan siap pakai yang mudah dimurnikan menjadi mana dan esensi sejati. Limuran seharusnya sudah selesai memurnikannya, tetapi dia belum muncul, masih terbang bersama Huo Yunlai dan yang lainnya dalam klon jimat kayunya. Huo Yunlai dan yang lainnya penasaran dengan efek limuran yang memurnikan begitu banyak pil sekaligus, tetapi karena itu bukan peristiwa besar, mereka tidak mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Huo Yunlai dan yang lainnya bertemu dengan sekelompok burung ibel tingkat rendah, yang sebagian besar berada di bawah tingkat Mahayana. Meskipun dua burung ibel terkemuka memiliki aura abadi yang menakjubkan, tingkat kultivasi mereka hanya setara dengan tahap awal kesengsaraan. Tak masalah jika burung-burung ibel tingkat rendah ini tidak terbasmi, tetapi dua burung yang memimpin adalah burung abadi yang memiliki atribut angin. Bulu mereka tak hanya berharga, tetapi esensi mereka juga dapat digunakan untuk memurnikan manik-manik pengatur angin, menjadikannya harta karun yang sangat dicari. Huo Yunlai dan yang lainnya sangat gembira dan segera bertindak melawan kedua burung abadi itu. Karena kedua burung abadi ini tidak terlalu kuat, ketiganya tidak membiarkan limuran bertindak. Bu Yunjun menjebak burung-burung ibel dan burung abadi ini dengan formasi, dan bekerja sama dengan San Feng dan Huo Yun untuk menyerang mereka dari kedua sisi, dan segera memaksa kedua burung abadi yang malang itu ke dalam situasi yang sulit. Ketiganya hendak mengambil nyawa dua burung abadi itu ketika mereka mendengar limuran berkata, tunggu. Huo Yunlai tertegun, tetapi mendapati dua limuran mengambang tidak jauh darinya. Kapan rekan Daoisli keluar? Huo Yunlai menatap limuran dengan rasa ingin tahu. Hanya beberapa burung ibel tingkat rendah, rekan Daoisli tidak perlu campur tangan. Jadi mengapa rekan Daoisli menghentikan mereka? Limuran tersenyum tipis. Ia menyimpan klon jimat kayu itu dan berkata, ketika ketiga rekan Tao itu menggunakan formasi untuk menjebak burung-burung ibel ini, aku sudah keluar dari gua portabelku dan menembus penghalang. Hanya saja aura asliku dan klon jimat kayu itu menyatu, dan ketiga rekan Tao itu sedang berkonsentrasi menghadapi burung-burung ibel itu, jadi mereka tidak menyadarinya. Apakah rekan Daoisli sudah selesai memurnikan pil ginseng abadi? San Feng bertanya dengan ragu. Limuran tampaknya telah mengendalikan fluktuasi energi vitalnya dengan sangat baik, sehingga ia tidak melihat perubahan apapun pada limuran sebelum dan sesudah latihannya. Lumayan, limuran mengangguk dan memuji pil ginseng yang diracik Peri Feng memang ramuan kelas atas. Setelah meminum dan mengolahnya, saya mendapatkan banyak manfaat. Saudara Li, apakah Anda punya instruksi setelah keluar dari pengasingan? Tanya Bu Yunjun. Limuran berkata, sejujurnya, tujuan utama perjalananku ke alam abadi liar kali ini adalah untuk melacak keberadaan burung spiritual itu. Tadi, aku merasakan aura familiar dari burung spiritual itu, jadi aku menghentikan kultivasiku. Baru saja, aku dengan cermat menyadari bahwa aura ini berasal dari salah satu burung abadi. Sepertinya burung abadi ini pernah bersendewa dengan burung spiritualku. Dengan itu, Limuran mengulurkan telapak tangannya dan meraih salah satu burung abadi di udara. Dari kelima jarinya, sinar-sinar cemerlang 5 warna mengalir,
perlahan-lahan meresap ke dalam formasi yang telah dibentuk Bu Yunjun, lalu menyelimuti burung abadi itu seperti tirai air. Burung abadi yang meronta-ronta itu, yang tadinya tertelan oleh sinar 5 warna, seketika tak bergerak, membiarkan dirinya dimanipulasi. Wajah Huo Yunlai berubah saat melihat ini, dan dia terkejut teman Li Daoyou memiliki kekuatan sihir yang kuat. Ia pernah melawan burung abadi ini sebelumnya, dan meskipun tidak terlalu kuat, ia tetap membutuhkan usaha yang cukup besar untuk membasminya. Limuran berhasil menaklukkan burung abadi itu dengan cengkeraman sederhana di udara, menunjukkan perbedaan kekuatan magis yang sangat besar antara dirinya dan burung abadi itu. Huo Yunlai dan 3 orang lainnya juga tertinggal jauh. Ramuan ginseng itu sungguh ajaib, kata Bu Yunjun lembut. Tak diragukan lagi Limuran memiliki kekuatan magis yang luar biasa, yang pasti ada hubungannya dengan fakta bahwa ia telah memurnikan sejumlah besar ramuan ginseng berkualitas tinggi. Limuran dengan tenang menarik cahaya merah muda 5 warna itu. Setelah cahaya merah muda itu menarik diri dari burung abadi, aura khusus yang samar pun terbawa. Di bawah kompresi cahaya merah muda 5 warna, aura ini perlahan-lahan berkumpul menjadi aliran, dan akhirnya mengembun menjadi busur petir keemasan yang ramping. Limuran mengambil busur petir itu ke tangannya, mengerahkan sedikit tenaga, dan busur petir itu pun menghilang dengan suara berderak ringan. Ya, itu memang napas burung spiritualku. Limuran mengangguk berulang kali, napas ini mungkin sengaja ditinggalkannya. Sepertinya dia juga sedang mencari cara untuk menghubungiku. Kontak sederhana tak akan meninggalkan jejak aura semurni itu kecuali jika Xiao Lei melakukannya dengan sengaja. Limuran berspekulasi bahwa Xiao Lei sengaja menyembunyikan auranya pada burung-burung abadi lainnya. Burung-burung ini, saat terbang, akan membawa auranya kemana-mana. Jika Limuran menemukan salah satu dari mereka, ia akan dapat merasakan auranya, dan dengan demikian mengikuti petunjuknya, sehingga peluangnya untuk menemukannya akan semakin besar. Dia mungkin terjebak di suatu tempat, atau dia takut alam abadi liar terlalu berbahaya, jadi dia tinggal di suatu tempat dan tidak berani bepergian dengan mudah. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan burung abadi lainnya untuk menyebarkan napasnya. Napas ini sangat lemah dan kultivator biasa hampir tidak dapat mendeteksinya. Saya khawatir hanya saya, gurunya, yang dapat merasakannya. Memikirkan hal ini, Limuran semakin ingin menemukan Xiao Lei. Limuran berkata, Tuan Bu, tolong lepaskan lingkaran sihir itu dan biarkan burung abadi ini pergi. Saya ingin melacak burung abadi ini dan melihat dari mana asalnya. Limuran adalah guru Xiao Lei, dan ada telepati yang kuat di antara keduanya, jadi selama dia dan Xiao Lei berada dalam jarak tertentu, mereka dapat dengan mudah merasakan dan berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja, burung-burung abadi ini tentu saja tidak sepenting menemukan burung spiritual rekan Daois Li. Bu Yunjun setuju, lalu melepaskan lingkaran sihirnya. Burung-burung abadi ini segera melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, menghilang di balik awan dalam sekejap mata. Rekan Daois Li, kau tidak akan mengejar mereka? Tanya San Feng ragu, kalau kau tidak bergerak sekarang, burung-burung abadi ini akan terbang menjauh. Tidak apa-apa, Limuran tersenyum tipis. Aku sudah meninggalkan jejak kesadaran ilahi pada burung abadi itu. Jika kita mengejar mereka terlalu cepat, mereka akan panik dan terbang ke segala arah. Kapan rekan Daois Li meninggalkan tanda ilahi? Huo Yunlai tercengang. Ia baru saja melihatnya dengan jelas. Limuran hanya mengorbankan seberkas kekuatan sihir murni berupa sinar cahaya 5 warna, tetapi tidak mengorbankan pikiran ilahi atau kekuatan magis apapun. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa Limuran telah menguasai metode transformasi Qi menjadi roh? Setelah cahaya 5 warna menjebak burung peri, sebagian kecilnya berubah menjadi seberkas pikiran ilahi murni dan tetap berada di tubuh burung peri dalam bentuk pembatasan pikiran ilahi. Baru saja, Limuran tersenyum, tanpa menjelaskan terlalu banyak. Ia menatap awan dan berkata, burung-burung abadi itu hampir terbang. Aku akan segera berangkat. Perjalanan ini berbahaya dan tak terduga. Kalian bertiga tidak perlu ikut denganku. San Feng buru-buru berkata, Saudara Li, kau salah. Kami ini sahabat, jadi bagaimana mungkin kami meninggalkanmu? Setelah kami membantumu menemukan burung spiritual itu, tidak akan terlambat untuk pergi berlatih lagi. Saudara Huo, Guru Bu, apakah kau setuju? Huo Yunlai dan Bu Yunjun mengangguk. Huo Yunlai berkata, tidak perlu sopan. Kita juga akan menyusul. Semoga perjalanan ini lancar. Limuran mengucapkan terima kasih padanya, dan mereka berempat terbang menuju ke arah di mana burung peri menghilang. Beberapa hari kemudian, alis Limuran tiba-tiba berkedut, dan ia berkata dengan gembira ketemu. Burung spiritualku ada di depanmu. Selamat, rekan Daois Li. Kata San Feng, rekan Daois Li, kau bisa mencoba berkomunikasi dengan burung roh melalui telepati. Limuran menggelengkan kepalanya pelan. Menurut lokasi induksi, burung roh itu berjarak 100.000 mil. Jangkauan induksiku dengannya jauh lebih besar dari ini.
Kenapa aku baru merasakannya sekarang? Aku menduga dia pasti terjebak dalam batasan yang kuat dan terhalang olehnya. Menghubunginya secara gegabah mungkin akan membuat orang lain waspada. Aku dan dia punya koneksi telepati yang sama. Aku bisa merasakan lokasinya, dan dia seharusnya tahu aku di sini untuk menemukannya. Kita sudah lama berpisah, tidak perlu terburu-buru. Mari kita bicarakan ini langsung. Meskipun Limuran berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, dia benar-benar bersemangat dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia akhirnya merasakan pesan yang sebenarnya dari Xiao Lei setelah bertahun-tahun. San Feng tersenyum melihat ini dan berkata, Dao Youli sangat berhati-hati, sepertinya dia sangat menghargai burung spiritual ini. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan berpikir bahwa Dao Youli sedang mencari pasangan. Limuran tersenyum tipis dan berkata, Feng Xianzi, kau bercanda. Burung spiritual ini telah berubah wujud menjadi manusia dan telah bersamaku selama bertahun-tahun. Bagiku, ia setengah teman dan setengah putri, bukan sekadar burung spiritual biasa. Sesulit apapun, aku harus menemukannya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita agar rekan Daois Li dan putrinya bisa bertemu kembali sesegera mungkin. Setelah San Feng mengatakan ini, ia memberi isyarat kepada Limuran untuk memimpin jalan. Setelah terbang puluhan ribu mil, persepsi Limuran berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Ia menyadari dengan jelas bahwa hubungan mentalnya dengan Xiao Lei terhalang oleh suatu batasan yang kuat. Jika ia dan Xiao Lei bukan tuan dan pelayan yang tak terpisahkan, ia mungkin tidak akan pernah bisa melacak Xiao Lei. Kekhawatiran Limuran semakin menjadi-jadi, dan wajahnya memucat. San Feng dan yang lainnya melihat ini dan memberikan beberapa kata penghiburan. Tak lama kemudian, mereka terbang di atas hutan yang rimbun. Dari udara, hutan itu tampak tak berujung, tak berujung. Hutan itu dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi, ratusan bahkan ribuan kaki tingginya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sesekali ditemukannya rerundewa bangunan dan kuil-kuil terbengkalai yang dibangun di atas pepohonan tersebut. Semakin jauh kami terbang menuju pusat hutan, kami melihat semakin banyak tembok dan rerundewa yang runtuh, menutupi hampir setiap sudut. Meskipun hanya rerundewa itu sangat besar. Dari langit, jelas terlihat bahwa tempat ini pasti dulunya sebuah kota besar. Mereka berempat terkesima melihat rerundewa kota kuno yang tersembunyi di dalam hutan. Ekspresi San Feng sedikit berubah, dan ia berkata, mungkinkah ini kota Muk, salah satu dari 5 kota langit? Feng Xianzi, apakah kamu mengenali tempat ini? Tanya Limuran ragu. San Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah mendengar Taois Li berbicara tentang 5 kota surgawi sebelumnya. Ketika aku melihat rerundewa ini, aku pikir ini adalah rerundewa 5 kota surgawi pada masa itu. Dan karena dibangun di antara pepohonan, aku menduga itu adalah kota kayu. Limuran mengangguk pelan. Meskipun Peri Feng hanya berspekulasi, itu sesuai dengan pendapatku. Aku juga berpikir ini kemungkinan besar rerundewa kota Muk. Lagi pula, kota semegah ini yang dibangun di alam abadi Savage jelas bukan kota yang asing. Sebesar apapun kota itu, kini tinggal rerundewa. Kata Bu Yunjun, bagaimana burung roh rekan Daois Li bisa terperangkap di sini? Mungkinkah ia secara tidak sengaja terperangkap oleh suatu batasan kuno yang kuat? Mungkin saja, Limuran mengangguk. Meskipun aku bisa merasakan burung roh itu ada di kota ini, aku tidak bisa mengidentifikasi lokasi spesifiknya. Pasti ada semacam pembatasan isolasi yang sangat canggih. Tapi tempat ini hancur di mana-mana, sepertinya tidak ada formasi kuat yang memberkatinya. San Feng berkata, meskipun kota ini tampak seperti rerundewa, kita masih bisa mencari tahu apakah masih ada formasi atau batasan yang tersisa. Kita bisa meminta Tuan Bu untuk menyelidikinya. Tuan Bu ahli dalam mendeteksi dan menghancurkan formasi. Oke, Bu Yunjun setuju, lalu mengeluarkan beberapa harta karun seperti kompas dan bendera formasi dari sakunya dan, satu persatu, mengaktifkannya, menempatkannya di sekitar area tersebut. Limuran tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya, tetapi setelah beberapa saat, ekspresi Bu Yunjun berubah, dan ia berseru kaget, memang ada fluktuasi formasi yang tersisa di sini. Meskipun fluktuasinya lemah, fluktuasinya terus-menerus, menunjukkan bahwa formasi ini sangat kuat. Aku ingin tahu formasi kuno apa yang tetap begitu kuat hingga sekarang. Bu Yunjun menyimpan beberapa instrumen dan harta karun, hanya menyisakan kompas cendana merah antik. Setelah ia memasukkan beberapa mantra, diagram susunan aneh yang tampak seperti kata-kata dan rune berkelebat di kompas kayu itu satu demi satu. Limuran kebingungan, tetapi Bu Yunjun tampaknya telah melihat sesuatu yang misterius. Bu Yunjun memimpin semua orang untuk berkeliaran di rerundewa untuk sementara waktu, dan akhirnya berhenti di depan sebuah pohon raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Pintu masuk formasi ada di sini, kata Bu Yunjun. Di sini, Limuran membelalakan matanya dengan bingung.
Ia mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa pohon raksasa ini tidak berbeda dengan pohon-pohon raksasa lain di dekatnya. Ia tidak melihat formasi apapun yang memberkati tempat ini. Seharusnya itu adalah batasan kuno yang canggih. Bu Yunjun tersenyum tipis. Namun, setelah bertahun-tahun, batasan itu telah ditinggalkan. Bahkan batasan terkuat pun takkan mampu bertahan untuk ditembus. Begitu aku menghancurkan formasi itu dengan araiku dan mengungkapkan wujud aslinya, rekan Daois Li akan mengerti. Setelah mengatakan itu, Bu Yunjun melambaikan lengan bajunya, dan puluhan alat formasi berhamburan keluar satu demi satu. Tanpa menunggu alat-alat ini jatuh, ia menjentikkan 10 jarinya dan menyusun alat-alat ini di sekitar pohon raksasa. Dalam sekejap, garis besar formasi pun terbentuk. Namun, sebelum Bu Yunjun sempat mengaktifkan formasi tersebut, ia melihat retakan tipis tiba-tiba muncul di pohon raksasa itu. Cahaya spiritual memancar dari celah tersebut, dan dua sosok melesat keluar. Kedua sosok itu mendarat di dahan pohon raksasa, setinggi beberapa puluh kaki. Mereka adalah seorang pria muda dan seorang wanita muda. Keduanya berpakaian putih, dengan sosok-sosok surgawi yang luar biasa dan paras yang rupawan. Mereka adalah pasangan yang sempurna, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Namun, tidak seperti kultivator manusia biasa, keduanya memiliki sepasang sayap putih di punggung mereka. Selain itu, mereka berdua memiliki rambut perak panjang yang mencapai pinggang, dan bahkan pupil mereka berwarna perak muda. "Siapa kau, orang menyebalkan? Beraninya kau mengganggu latihan rakyat kami?" teriak pemuda itu. "Itu orang Fei Tian," seru San Feng. Hati Limuran tergerak. Ia pernah mendengar tentang klan abadi Fei Tian, salah satu klan abadi agung di zaman dahulu. Namun, selama pemberontakan Ibel Surgawi, klan ini, bersama beberapa klan abadi agung lainnya, menderita kerugian besar dan hampir musnah. Mereka perlahan-lahan merosot dan kini menghilang dari dunia kultivasi abadi. Ia tak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan anggota klan Fei Tian di Rerun Dewa yang tampaknya adalah kota Muk. "Karena kau sudah menemukan tempat klan kami berlatih, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup." Pemuda itu mendengus dingin, dan sayap di punggungnya terbentang, mencapai panjang lebih dari 3 meter. "Tunggu sebentar, kami." San Feng hendak menjelaskan, tetapi wanita suku Fei Tian itu lebih marah daripada rekan-rekannya, dan dia sudah mengambil tindakan. Wanita itu mengangkat tangannya, dan sebuah mutiara seukuran kepalan tangan melayang keluar. Setelah menyerap sejumlah besar energi abadi, mutiara itu langsung memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Di bawah cahaya putih ini, semua benda meleleh. Bukan hanya Limuran dan yang lainnya tidak bisa membuka mata, tetapi tubuh, kekuatan sihir, dan bahkan pikiran spiritual mereka pun hampir meleleh dalam cahaya putih ini. Aura pelindung yang mereka pancarkan secara alami langsung lenyap begitu saja saat disinai cahaya putih ini. Sungguh kekuatan magis yang dikaitkan dengan cahaya. Huo Yunlai terkejut. Ia melambaikan lengan bajunya dan ratusan perisai emas kecil berhamburan keluar satu demi satu. Perisai-perisai kecil ini disatukan membentuk dinding emas, menghalangi cahaya putih. Namun, cahaya keemasan perisai kecil itu akan meleleh di bawah cahaya putih, dan Huo Yunlai tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Bu Yunjun buru-buru mengeluarkan lusinan alat formasi susunan dan membentuk formasi di sekitar keempat orang itu. Pada saat ini, pria Fei Tian juga telah bergerak. Ia mengepakkan sayapnya dan ribuan bila angin bersiul, kekuatan magis atribut anginnya luar biasa. Di tengah cahaya putih yang berkobar, lingkungan di sekitar keempat orang itu tiba-tiba menjadi gelap. Ternyata Limuran telah memanggil pedang hitam. Ia memegang pedang hitam itu di tangannya, dan esensi abadinya yang murni melonjak dengan cepat. Ujung pedang itu membentuk lingkaran di udara, dan sebuah lubang hitam pun tercipta. Lubang-lubang hitam tersebut melahap cahaya dan energi spiritual di sekitarnya, bahkan angin kencang yang dihempaskan manusia pun tertelan oleh lubang-lubang hitam tersebut, lalu lenyap tanpa jejak. Setelah Limuran bergerak, Bu Yunjun dan yang lainnya merasa lebih tenang. Tampaknya Limuran tetap tenang dan kalem, dan hanya dia yang mampu menahan serangan dahsyat kedua orang Fei Tian itu. Pria dan wanita Fei Tian terkejut. Lawan mereka tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka, tetapi ia tampaknya mampu menghadapi dua dari mereka dengan mudah. Mereka mengerahkan lebih banyak kekuatan dan memobilisasi esensi sejati mereka, cahaya menjadi lebih terang, angin menjadi lebih kencang, tetapi mereka masih belum mampu menembus serangkaian lubang hitam yang diciptakan oleh tarian pedang gelap Limuran. "Jika kalian berdua, sesama Taois, tidak membantuku, aku tidak akan sopan," kata Limuran dengan suara berat setelah menolak sejenak. "Jangan hancurkan hubungan kita." San Feng buru-buru mengirim pesan kepada Limuran, "Jangan lupa, karena burung spiritual rekan Daois Li terjebak di kota Muk, dan orang-orang Fei Tian telah muncul di sini, maka burung spiritual rekan Daois Li kemungkinan besar berada di tangan orang-orang Fei Tian." Limuran mengangguk pelan.
Kalau saja dia tidak memikirkan hal ini, dia pasti sudah membasmi kedua orang ini sejak lama. Tiba-tiba, cahaya keemasan turun dari langit, meliputi area seluas 100 mil. Di bawah cahaya keemasan itu, energi vital memadat, dan semua mantra menjadi semakin sulit. Saat cahaya keemasan turun dari langit, seorang biksu parubaya muncul di sana, menerobos kehampaan. Biksu itu membungkuk 11 kali dan melantunkan nama Buddha Amitabha, semua donatur, mohon berhenti. Tak satu pun pihak mengenali biksu itu dan tercengang, tetapi mereka juga mengira bahwa ia tengah membantu pihak lain dan tak berani mencabut kekuatan gaibnya. Haha, akhirnya kita sampai. Suara Zhao Huming terdengar dari benak limuran Buddha emas abadi, salah satu dari 13 dewa akhir zaman, aku tak menyangka dia yang tercepat. 1350.